Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama anggota DPR RI Komisi 6 Partai Golkar, Gede Sumarjaya Linggih, dengan topik menatap masa depan ekonomi Bali tahun 2018. Saya Madinat Anggara dapat menjumpai Anda dalam wawancara eksklusif Bali TV dengan topik kali ini prospek Bali tahun 2018. Merupakan kesempatan yang istimewa saya dapat berjumpa dengan beliau di rumah kediaman Bapak Gede Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Bapak Demet. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Demet, kabar? Baik, Mbak Dian. Bapak duduk di Komisi 6 DPR RI dengan ruang lingkup industri, investasi dan persaingan usaha. Bagaimana penilaian terhadap industri, investasi dan persaingan usaha di Bali selama tahun 2017 ini? Jadi ini kita cerita tentang kilas balik, namanya kilas balik dari perekonomian kita di 2017. Saya melihat begini, kalau pertumbuhan yang berkualitas namanya itu adalah pertumbuhan dengan pemerataan, tentu juga dengan timbul pelaku baru. Nah, selama 2017 ini kami masih melihat banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi karena satu sistem politik kita, yang kedua juga kebijakan-kebijakan daripada pemerintah terutamanya di provinsi juga tidak mengarah kepada kebijakan yang disebut dengan pertumbuhan yang berkualitas. Nah, kita melihat sekarang ya, sistem kita kebetulan di Bali ini semestinya itu sistemnya adalah sistem otonomi di provinsi. Baik. Nah, kalau sistem otonomi di provinsi, maka kelihatannya akan tertarik itu yang namanya PHR, itu akan terpusat di provinsi. Nah, kalau tidak di provinsi, maka di Bali ini akan didistribusikan pemerataan kepada seluruh masyarakat Bali, baik itu pemerataan tentang infrastrukturnya, baik itu pemerataan tentang bagaimana menumbuh kembangkan industri-industri lain selain pariwisata, begitu juga baik untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Ini akan menjadi merata. Yang selama ini kita lihat di 2017, sistem kita masih itu sistem ekonomi daerah di kabupaten kota, sehingga kalau kita melihat kalau sistemnya sistem otonomi daerah di mana yang berkembang hanya Bandung dan Denpasar yang sangat berkembang, dibarengi sedikit dengan Gianyar. Nah, selebihnya adalah menjadi penonton, menjadi agak keterbelakang lah saya sebut, karena kita melihat kemajuan yang begitu besar di daerah Bali Selatan, di mana otonominya itu dari segi pemerintahan. Nah, begitu juga di segi provinsi yang seharusnya menjadi penyeimbang di kabupaten-kabupaten ini ya, malah kalau saya melihat anggaran banyak ke daerah selatan juga. Seharusnya anggaran-anggaran provinsi itu mengarah kepada di daerah utara, daerah timur, daerah barat, sehingga akhirnya ada sedikit, walaupun bisa menyeimbangkan tapi sedikit, tapi itu adalah usaha-usahanya. Nah, untuk ke depan saya melihat ini mesti menjadi pemikiran kita bersama, karena kalau terjadinya yang namanya urbanisasi yang terlalu besar, ya kemudian Gini rasio yang tinggi, artinya antara si kaya dan si miskin ini jurangnya terlalu besar, ini implikasinya banyak sekali. Maka kegaduhan sosial akan terjadi, ya, instabilitas di negeri kita, ya, belum kita menghadapi memang persoalan-persoalan yang akan ke depan yang lebih besar lagi. Ada persoalan-persoalan yang potensi juga untuk terjadinya hal-hal yang di luar pemikiran kita. Artinya dari Bapak Gede sendiri merasa belum ada pemerataan di Bali itu sendiri, Bapak? Ya, kita merasakan, karena saya sendiri adalah di lapangan. Dan kebetulan di DPR RI itu memang kami diharuskan untuk turun sering ke masyarakat, sehingga kami tahu di mana sebenarnya kantong-kantong teman-teman yang sulit berkembang. Tidak berarti mereka itu orang yang tidak rajin, tapi memang mereka sulit berkembang karena mereka fasilitasnya kurang, terus aksesnya kurang, terus keberpihakannya kurang. Itu yang menyebabkan mereka sangat berat untuk berkembang. Bukan karena kemalasannya, ya. Jadi saya garis bawahi, bukan karena kemalasan, tapi karena memang keberpihakan. Nah, di sini sebenarnya negara itu harus hadir di dalam mengelola, di dalam memacu, di dalam mensupport mereka untuk bisa berkembang dan tidak terjadinya urbanisasi yang tinggi yang tadi saya sampaikan, kemudian tidak terjadinya
gap Iya. yang tinggi. Nah itu harapan saya. Itu gelas sebalik yang nantinya kita pergunakan untuk kita ke depan dalam hal Iya. membangun. Kesenjangan itu tidak bisa kita pungkiri saat ini masih terjadi, Bapak Gede. Iya, kesenjangan itu tidak bisa kita pungkiri, sehingga kita mesti sekarang ini berbenah mulai awal lagi. Kita bukan berbenah lagi. Di tahun 2018 ini tentu kekurangan-kekurangan itu kita telah pahami, kita sadari bersama. Jadi sehingga sekarang ini harapan saya adalah bagaimana sekarang kita mungkin nanti yang sering sekali sebenarnya ini menjadi wacana di dalam wacana-wacana publik maupun diskusi-diskusi maupun seminar yang tertutup maupun terbuka di TVRI atau di Bali TV atau TV-TV yang lain, ini yang disebut dengan One Island Management. Ini hampir mungkin kalau saya bukukan One Island Management ini, para tokoh ngomong mungkin ada 1 juta kali tadi ya. Cuman implementasi dari One Island Management itu apa? Ini yang belum. Nah, siapa yang harus memulai kan itu? Kemudian Bapak, di Bali industri yang masih mendominasi perekonomian adalah pariwisata. Namun di tengah kondisi Gunung Agung, pariwisata sangat berdampak. Apakah ada di sektor lain selain pariwisata yang patut untuk dikembangkan, Pak Gede? Kalau saya melihat sebenarnya problem utama daripada yang disebut dengan Gunung Agung meletus itu hanya di airport. Kalau seandainya airport di Bali ini ada 2 saja, ya, yang rencananya di Bali Utara itu dibangun. Ketika airportnya tidak jalan di selatan, dipindah ke utara dan sebagainya, ini nggak ada masalah kok. Orang di sini tenang-tenang saja. Tapi yang mereka takutkan hanya apa? Hanya ketika mereka penerbangannya terganggu oleh asap dan debu dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka cancel untuk berangkat. Mereka susah berangkat. Pariwisata itu 2. Satu keamanan, yang kedua kenyamanan. Keamanan kita tahu di Bali cukup relatif aman lah, ya. Kenyamanannya, yang kemarin itu kenyamanannya terganggu itu adalah kenyamanan mereka takut mereka nggak bisa pulang, mereka takut susah pulangnya, mereka takut harus lewat Jawa, mereka takut harus lewat darat di daerah timur Lombok. Itu aja mereka. Kalau ngomong di dalam sekarang ini kita bicara radius, ya radiusnya adalah di daerah situ. Tidak ada orang bilang bahwa Kute bahaya, Sanur bahaya, Nusa Dua bahaya. Enggak ada, cuman mereka semuanya mungkin tahu bahwa itu tidak berbahaya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka, kalau saya ke Bali, saya pesen tiket, benar nggak airportnya akan jalan? Bisa nggak dialihkan? Kemana saya harus dialihkan? Kalau ke Jawa, berat rasanya nyebrang sini. Tapi kalau ada sebabnya di utara segera dibangun airport. Ketika tidak dialihkan penerbangannya ke utara, atau sebaliknya. Ini sudah sangat menarik. Nah, oleh karena itu industri yang mungkin bisa timbul ini sekarang ini fertile, artinya kesuburan. Katanya sih kalau di medsos saya lihat itu di internasional ya. Bali ini adalah nantinya daerah paling subur di dunia karena adanya Gunung Agung meletus. Karena kan Gunung Agung mengeluarkan yang namanya magmanya tuh yang mengandung mineral dan sebagainya. Kan kalau pupuk itu kan aslinya ada dari mineralnya dan sebagainya. Yang selama ini pabrik pupuk itu bahkan import bahan-bahannya. Ada yang import dari Yordania, mineralnya ya. Nah, dengan adanya sekarang ini nanti akan menjadi yang paling subur. Bahkan kalau dibilang lagi ada menstop global warming selama 1 dekade. Kemudian Bapak merasa apakah hanya pariwisata saja yang telah berjalan di antara industri lainnya mungkin? Enggak. Karena pertanian juga sebenarnya sangat banyak yang bisa dilakukan. Jadi gini, kita mengelola pertanian masih seperti tradisional. Kalau dibandingin rata-rata dunia, ya. Nah, kalau seandainya pertanian ini kita kembangkan, maka ekspor pertanian itu bisa. Ya, bahkan yang segar pun bisa. Karena apa? Kita mempunyai airport internasional dengan penerbangan ke segala penjuru. Benar sekali. Nah, ini salah satu adalah peluang dari selain daripada pariwisata, artinya ada peluang. Dan juga kita kalau melihat industri kreatif kita juga tinggi. Industri kreatif kita misalnya seperti halnya kita di sini ada Bali Camp, industri karena nyaman tempatnya, daerahnya enak untuk
IT dan sebagainya berkembang di Bali, ya orang dengan pikiran fresh di Bali bisa mengembangkan IT-nya. Begitu juga dengan industri kreatif yang lain, misalnya kesenian, ada ukiran, ada lukisan, hampir semua itu di Bali. Dan kalau kita mempunyai sekarang ini kelebihan transportasi dibandingkan dengan provinsi yang lain, ini sebenarnya industri kita dapat dikembangkan. Dan kita juga salah satunya mempunyai tempat etalase pemasaran yang baik, karena dengan adanya turis otomatis pemasaran kita ada etalasenya, ini menjadi pemasaran yang bagus dari mulut ke mulut. Bapak Gede, terkait dengan persaingan usaha yang semakin ketat, bagaimana Bapak selaku dari Dewan di sini menilik daripada masyarakat Krama Bali untuk dapat mempermudah persaingan usaha tersebut? Saya melihat gini, di Bali ini orang-orangnya cukup kreatif. Iya. Terbukti dari bagaimana dia mengembangkan industri kreatifnya luar biasa. Mungkin sekarang ini yang perlu ditambah lagi tingkat pendidikan kita, ya, tingkat keterampilan dari orang Bali tersebut, ya. Kemudian juga mampu kita memberikan sebenarnya inovasi-inovasi baru. Baik. Apakah inovasi baru yang mesti kita lakukan, ya? Misalnya ya di desa-desa sekarang ada GM bule. Di sini katanya ada 60.000 sekarang ekspatriat yang bekerja di Bali. Iya. Bagaimana kalau yang meminta izin kerja di Bali, kita mintakan untuk mereka dalam 1 tahun mereka harus memberikan berapa jam itu, ya 2 minggu mungkin, ya kalau hitung jam itu ya, mereka terjun ke desa untuk memberikan pengalamannya, berbagi pengalamannya, atau mungkin sekedar mengajar bahasa Inggris Untuk mengembangkan desa tersebut, untuk Bapak. mengembangkan desa tersebut. Dan itu sebagai CSR mereka juga, ya, sebagai peduli sosial mereka juga, sebagai yang bekerja di Bali. Nah, ini kan inovasi yang tidak perlu uang sebenarnya. Nah, perlu mungkin sekedar plakat bahwa mungkin harganya cuma 20.000, kita printkan sertifikat, ya, dengan harganya 20.000 gitu ya. Itu cukup untuk mengapresiasi. Untuk mengapresiasi mereka, dan kita berikan aturan bahwa Anda bekerja di Bali, ya. Kalau memang tidak bisa aturan, kita himbau saja, mereka akan senang. Himbauan bahwa Anda diharapkan untuk dapat bekerja selama barangkali kita bicara ya 50 jam dalam setahun. Kecil itu 50 jam dalam setahun. Kalau bagi 8 berarti sekitar 6 hari dan cicil ya, Bapak. berarti dia dalam seminggu dia harus, tapi kan cicil. Mungkin kalau seandainya setiap minggu 2 jam aja. Setiap minggu 2 jam aja dia di satu desa, ya, mengajar, berarti kalau setahun ada 52 jam. Nah, dia sudah bisa mengabdikan dirinya 100 jam, 104 jam desa tersebut. Itulah. Atau kalau kita minta per 2 minggu, 2 jam, maka cuma 50 jam di setiap desa itu memberikan anak-anak muda itu apakah pengalaman tentang negaranya, atau pengalaman tentang profesinya, atau tentang ngajarin tentang bahasa. Ini akan sangat menarik untuk yang 60.000 itu. Kalau dibagi dengan desa yang di ini, waduh, mungkin ada 4-5 turis yang akan yang pekerja turis yang akan itu kira-kira untuk inovasi yang kita akan lakukan untuk pendidikan, untuk bersaingnya, ya, pemuda-pemuda kita, ya, karena kalau kita tidak salah mengelola ini yang namanya bonus demografi di negeri kita, ini akan menjadi malapetaka. Nah, ini harus kita cari solusinya, inovasi-inovasinya. Karena kalau nanti kita bicara kepada mungkin teman-teman yang di pemerintahan bahwa nggak ada dananya, cari inovasinya dong. Ya, kan masih banyak inovasi, meng-create inovasi, ya. Mungkin ini sekedar menstimulus saja uang-uang pemerintah itu. Gitu. Mungkin stimulusnya apa? Ya itulah membeli membeli sertifikat, ngeprint sertifikat yang harganya 20.000 dengan sudah dibikai loh ya, 20.000 gitu. Bahkan kalau mau desanya sendiri suruh keluarin, mau kok desanya mengeluarkan uang yang segitu. Cuma pemerintah membuat aturannya gitu. Saya masih banyak lagi cara-cara untuk bisa inovasi untuk yang tidak mengeluarkan biaya sebenarnya, yang membuat kenyamanan di Bali ini bertambah. Saya berharap ya kita ke depan justru dengan adanya
yang namanya kesempatan yang luar biasa ini sekarang ini, masa keemasan kita, ada turis, ada budaya kita yang disenangi orang dan sebagainya. Jangan terlena, tapi kita manfaatkan ini menjadi kemajuan yang lebih besar. Nah Bapak, jadi kita dapat mempercepat atau memperpesat daripada kemajuan kita saat ini. Dan saya imbau lagi, hati-hati dengan demografi atau bonus demografi, karena ini akan bisa menjadi malapetaka kalau seandainya kita tidak hati-hati dalam Baiklah, demikian wawancara eksklusif Bali TV dengan Bapak Gede Sumarjaya Linggih pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Indonesia.